mereka yang capek berkarya, mereka nggak dapat apa-apa. Kita juga harus fair. Pencipta lagu harus mendapat, penyanyi juga harus mendapat, penikmat juga harus membayar, kan begitu. Jadi aspeknya di situ. Nah sekarang kita persoalannya adalah bagaimana dengan pencipta lagu kalau dibegitukan? Tentunya nanti banyak orang yang memang dunianya adalah menciptakan lagu, mereka malas menciptakan lagu. Hasilnya Indonesia nggak ada karya lagi, karya lagu tuh nggak ada. Kenapa? Iya kita udah capek-capek bikin lagu, nggak ada yang bayar, gimana? Akhirnya nggak ada yang nyiptain lagu. Akhirnya tinggal lagu-lagu lama yang kita jadi nostalgia kan, gitu. Lir ilir lagu gitu aja tuh diulang-ulang gitu, karena nggak ada yang nyiptain lagu baru gitu. Cuman persoalannya kan sekarang udah ada AI yang nyiptain lagu sendiri, nah udah beda lagi tuh urusan. Bang, tapi kan ada yang katakan kalau dari pihak LMKN itu mengatakan ada dua teknik, performing rights dan mechanical, ya kan? Ya. Yang diwadahi oleh LMKN adalah performing rights. Nah, yang terkait kasus Lesti ini adalah masuknya ke mechanical, berarti kan tidak campur tangan nih LMKN, ya kan? Itu memang semua atas semua perizinan, berarti kan memang didasari. Kira-kira di sini Lesti bersalah nggak bang? Karena kan dia tidak izin, semua kan didasari dengan perizinan. Ya nanti kita lihat fondasinya ya. Apa fondasinya? Fondasi hukum. Kalau LMKN bilang, oh kami cuma bertanggung jawab di A, duitnya dia terima tapi A doang. Sebenarnya dia punya duit kelebihan kan, dia mengcounter B gimana caranya. Itu tanggung jawabnya LMKN. Bukan disuruh pencipta suruh kerja sendiri, penyanyi suruh berantem kan begitu. Ini nggak bagus. Kondusivitas dari ciptaan lagu, pencipta dan penyanyi menjadi nggak bagus. Sebenarnya ini harus ditengahi oleh LMKN. Kalau mereka bilang, oh kami nggak bertanggung jawab dengan mekanika, ya nggak begitu. Mereka harus bertanggung jawab terhadap semua persoalan-persoalan ciptaan lagu dan persoalan-persoalan yang menyanyikan. Mereka harus bertanggung jawab, gitu. Jadi ini ada bolongnya di situ, di mana mereka tidak bertanggung jawab. Enak di dia, nggak enak di yang lain kan gitu. Jadi itu persoalannya. Nah, makanya ini kita akan kejar ke LMKN sebenarnya. Bagaimana sih mekanismenya? Kalau memang masih bolong di situ, kita bikin undang-undang baru untuk mengatasi ini. Gitu. Berarti ada perbaikan terhadap undang-undang hak cipta khusus mengenai ciptaan lagu dan bagaimana dinyanyikannya. Berarti kesimpulannya menurut abang kira-kira memang Lesti itu salah, masuk kategori salah atau tidak, kan semua itu memang harus perizinan walaupun Betul. dalam teknik performing rights atau mechanical. Ya, ketika kita bicara mekanikal, berarti kita bicara detail kan. Namanya mekanik kan detail, apakah murnya yang salah, apakah obengnya nggak ada, apakah ikatan tali kawatnya yang belum sempurna, namanya mekanik kan, bisa banyak persoalan, itu harus didetailkan. Dan siapa yang mengerjakan ini? Nggak ada lembaga lain selain lembaga penyidikan. Mereka yang menganalisa ini dengan keterangan-keterangan ahli, sekarang kan jadi ahli. Kalau memang ada undang-undang yang masih kurang, mereka harus perbaiki. Kalau memang ternyata Lesti salah, ya salah, gitu. Karena apa ya? Karena nasib ada yang begini-begini. Tapi kalau memang ternyata yang mekanik ini nggak begitu salah amat atau nggak salah, ya sudah berarti lolos, gitu. Cuman kita nggak usah sampai ke pemeriksaan mekanik, karena itu berbiaya mahal. Mekanikal kan? Ya udah kita aja udah berdamai dulu dari hati ke hati, kita bicarakan mana baiknya, mana buruknya, mana jalan tengahnya, mana yang menguntungkan para pihak. Itu dulu. Makanya kita akan sarankan kedua belah pihak udahlah ngobrol berdamai, ngomongin tuh lagu. Siapa tahu Lesti punya banyak inspirasi tema-tema lagu yang dibikinkan oleh Bang Yoni kan, jadi itu malah tambah top dua-duanya kan begitu, siapa tahu. Cuman LMKN mau memfasilitasi untuk mediasi itu gimana Bang? Oh ya nanti kita lihat, kita cuma bisa menyarankan kedua-duanya mediasi sesuai dengan saran dari LMKN. Tapi LMKN itu harusnya nggak cuma memberi saran, tapi mereka bertanggung jawab dan wajib memediasikan. Soal boykot itu gimana Bang? Siapa yang boykot? Boykot. Oh lagu-lagunya si Yoni diboykot. Ya jangan gitu juga, begitu. Jadi orang udah ciptain lagu capek-capek diboykot hanya karena tersinggung atau itu berlebihan. Kita catat siapapun yang memboykot terhadap lagu-lagu orang ciptaan itu namanya berlebihan. Dan setiap yang berlebihan nggak bagus. Boykot-memboykot itu nggak bagus. Kita kalau lagi ngobrol sama orang di boykot kan nggak bagus juga. Ada kan pernah orang diblokir chatting-chattingnya kan di WA kan sakit hati. Gitu. Tapi itu kan nggak ada hukumnya. Yang ini ada hukumnya kan begitu. Nah apalagi ciptaan karya cipta gitu. Kan dari yang berpendapat harusnya Yoni Doris tuh nggak menyalahkan penyanyinya. Ya, jadi di sini kan konteksnya industri musik Indonesia ini siapa sih yang harusnya tanggung jawab
atas perizinan lagu, apakah penyanyinya atau label atau itu harus Iya, dilakukannya gitu. jadi gini, kita bicara sama Pak Yoni Dores sebagai pencipta lagu. Kita harus memahami juga beliau pencipta lagu itu secara internal ya, kepribadiannya atau jiwanya. Belum tentu beliau memahami secara lengkap undang-undang hak cipta. Belum tentu juga penyanyi Lesti Kejora juga memahami secara lengkap mengenai undang-undang hak cipta, mengenai konstelasi yang pas mengenai lagu dan ciptanya dan bagaimana menyanyikannya, belum tentu paham. Jadi mungkin saja dua-duanya tidak paham, sehingga mereka tahu jalur yang paling bagus untuk membuat ini paham kan hanya jalur penegakan hukum. Jalur lain nggak akan bunyi. Mungkin kalau si Yoni Dores ke LMKN belum tentu bunyi, tapi dengan dia akhirnya cari yang tepat ya, lembaga negara yang tepat kan, berarti kan negara itu siapa, diwakili oleh kepolisian kan, dilaporkan akhirnya kan bunyi semua, akhirnya semua tahu dan mengerti. Timbul pro kontra biasa, tapi semakin pro kontra semakin dicari detail pemahaman yang benar seperti apa, sampai akhirnya oh ternyata yang benar itu seperti ini, atau masih ada yang kurang, mari kita perbaiki bersama, begitu persoalannya. Bang, poinnya adalah ini salah alamat ya bang. Iya, salah objek. Ini poinnya adalah apa yang dilayangkan ini salah alamat ya bang. Dikatakan seperti itu bang. Ya namanya orang-orang cari alamat kan, kadang-kadang salah juga. Kita juga kalau nyari rumah siapa nih, kita getok ternyata bukan rumah mantan, rumah bini kita, kan pusing kita. Oke. Ini persoalan. Terima kasih bang. Terima kasih Bang Lea.